Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh bersua kembali dalam edisi Renungan Firman Tuhan pada saat ini. Mungkin kita pernah menyanyikan atau memfavoritkan lagu yang judulnya Kecaplah dan Lihatlah Betapa Baiknya Tuhan Itu. Lalu mungkin kita juga pernah memfavoritkan dan menjadikan ini sebagai ayat emas, yaitu ayat berbunyi demikian: mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Satu lagi ayat yang seringkali jadi ayat favorit oleh orang-orang yang mengalami galau, mengalami patah hati, broken heart, karena diputus oleh pacar atau kekasihnya. Bunyinya demikian: Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Patah hati dan remuk jiwanya itu paralel, tetapi kuasa dari Tuhan juga itu paralel, yaitu apa? Dia begitu dekat karena Tuhan itu maha hadir, dan Tuhan itu dengan kuasanya menyelamatkan mereka yang mengalami kondisi demikian. Tahukah Bapak Ibu bahwa baik bait atau lagu Kecaplah dan Lihatlah Betapa Baiknya Tuhan Itu beserta rangkaian ayat tadi itu berada di satu pasal yang sama. Dan yang unik dan luar biasanya lagi, ayat-ayat itu ditulis oleh pemazmur, yaitu Daud sendiri, pada saat dia berada di sebuah gua. Jadi bisa disebut mazmur ini adalah mazmur gua, tepatnya gua Adulam. Menarik bukan? Suatu ayat yang tidak hanya puitis, yang begitu indah, tetapi ayat yang powerful, dan ternyata lahir dari pengalaman Daud di Gua Adulam. Sebelum kita merenungkan lebih jauh firman Tuhan ini, mari kita sama-sama kita sehati kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada setiap kami. Kami butuh kekuatan, kami butuh kuasa-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus, untuk menolong kami yang terbatas ini dari pikiran hati kami, untuk kami bisa menyelami dan bisa memahami maksud kehendak-Mu Tuhan. Dan terutama ya Tuhan, kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, Mazmur pasal 34. Mari kita buka bersama-sama. Mazmur 34 adalah mazmur yang lahir pada waktu Daud berada di Gua Adulam. Gua Adulam itu adalah gambaran yang kurang lebih mirip dengan kondisi kita pada saat ini. Kondisi manusia termasuk umat Kristen pada saat ini. Oleh karena wabah pandemi yang begitu dahsyat, membuat orang itu jadi terisolasi, menjadi terbatas, menjadi tak bisa leluasa, tidak sebebas dulu lagi. Dan kondisi inilah yang pernah dialami oleh Daud, yang sebenarnya kalau mau dilihat dari posisinya, dari popularitasnya, dia di Israel, bahkan di negeri musuh mereka, dari kekuatan yang dia miliki, seharusnya Daud tidak seharusnya mengalami kondisi yang se-ekstrim ini. Tetapi Tuhan mengizinkan pengalaman Daud di Gua Adulam ini. Dan ini menjadi refleksi bagi kita semua. Ketika Daud, dia harus menyembunyikan diri, dia harus lockdown, dia harus mengalami kondisi keterasingan. Dan ada orang yang datang menjumpainya, datang untuk bersama-sama dengan dia. Tetapi sebenarnya bukan orang yang bisa menolong Daud. Justru orang-orang ini adalah orang-orang yang juga mencari pertolongan dari Daud. Orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang dalam kesulitan. Tetapi pengalaman di Gua Adulam inilah mentransformasi tidak hanya Daud, tetapi juga followernya yang ratusan jumlahnya itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari bersama dari pengalaman Daud di Gua Adulam bersama dengan Tuhan? Yang pertama adalah bahwa Daud belajar benteng pertahanan yang teguh dan kokoh itu hanyalah di dalam Tuhan saja. Daud, dia kabur ke Gua Adulam setelah dia membuat keputusan yang salah di tengah kepanikannya, karena dia dikejar-kejar oleh Raja Saul beserta pasukan yang juga tangguh. Daud kabur ke Filistin, mengira dia bisa menyamar, dan dia berpura-pura gila seperti Mr. Bean, jadi berakting kayak orang sencingping, tapi kedoknya hanya ketahuan. Dan ini sebenarnya keputusan yang
muncul pada saat kepanikan dan keputusan yang tidak tepat yang dilakukan oleh Daud. Akhirnya Daud kabur, dan disitulah dia belajar untuk dia dekat dengan Tuhan. Dia menemukan bahwa dia ternyata mencoba untuk mengandalkan strategi dan kekuatannya, dan ternyata itu salah. Sehingga Daud, dia menemukan perlindungan yang sejati itu hanya di dalam Tuhan. Gua Adulam, yaitu dari namanya, Adulam itu sebenarnya berarti tempat persembunyian. Adulam itu berarti juga sebagai benteng, berarti sebagai tempat perlindungan. Karena dia berada di suatu tempat yang sangat sukar untuk sebenarnya dimasuki, karena mulut guanya itu begitu kecil, begitu sempit, dan itu tempatnya sangat strategis untuk persembunyian. Tetapi rahasia Daud yang Daud temukan bukanlah karena dia mendapatkan tempat yang strategis untuk dia ngumpet dari ancaman dua kerajaan yang mengincarnya, yang memepetnya pada waktu itu. Daud menemukan bahwa hanya di dalam Tuhan saja, sehingga dia mengatakan dengan keyakinan iman di Mazmur pasal 34, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Siapa yang meluputkan Daud? Apakah orang-orangnya? Apakah pasukannya? Pengikut Daud juga bermasalah. Dan Daud juga sebenarnya justru di tempat itu dia sedang ngumpet, sedang sembunyi di Gua Adulam. Disitulah, di titik itulah Daud melihat bahwa adalah Tuhan dan hanyalah Tuhan satu-satunya tempat di mana dia mendapatkan perlindungan yang teguh. Sehingga dia mengatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Daud menunjukkan dirinya secara jujur, secara otentik, bahwa dia kendati pun seorang pahlawan, dia takut, dia gentar, makanya dia kabur, makanya dia berakting seperti orang gila. Tetapi pada akhirnya dia menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi jawaban dari semua ketakutan, dari semua kekhawatirannya, dan terutama dari masalah yang mendasar yang ada dalam hatinya. Tuhanlah yang akhirnya melindungi, yang akhirnya meluputkan Daud dari incaran musuh-musuhnya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, disinilah Daud belajar. Di momen di Gua Adulam lah, Daud pada akhirnya mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dia mengatakan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-6, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka kamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Daud tadinya juga pernah mengalami kondisi di mana wajahnya tidak bisa lagi berseri. Dia begitu kusam, dia begitu galau, hatinya itu begitu complicated. Tetapi pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan di Gua Adulam, maka Tuhan mengubahkan dia. Karena apa? Rahasianya, karena Daud mengarahkan pandangannya, hatinya, imannya, pikirannya itu hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, disinilah Daud belajar ketika di Gua Adulam. Dia belajar artinya total surrender. Dia tidak mengandalkan lagi kekuatan dirinya, kekuatan dan kemampuan dirinya sebagai seorang pahlawan, seorang panglima, sebagai seorang yang punya pasukan. Tuhan mengizinkan dia melalui proses di Gua Adulam ini. Untuk apa? Untuk belajar takluk dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Di tengah-tengah momen kita mengalami kondisi-kondisi seperti di Gua Adulam, dengan kondisi yang mencekam, mari kita belajar untuk mengarahkan pandangan hati kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, orang lain, atau mengandalkan kekuatan diri kita. Yang kedua, yaitu bahwa lewat di Gua Adulam inilah Daud terus berfokus hanya kepada Allah dan mengajak orang-orang pengikutnya untuk mengarahkan pandangan mereka tertuju hanya kepada Allah saja. Kalau kita lihat dalam 1 Samuel pasal 22 ayat yang kedua, dikatakan demikian. Waktu di Gua Adulam, dikatakan berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Perhatikan, dalam kesukaran. Setiap orang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang.
Artinya apa? Daud justru disamperin orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang mengalami masalah yang sangat complicated dalam hidupnya. Dan ini bisa menjadi toksik bagi Daud dan juga bagi para pengikutnya yang jumlahnya ratusan itu. Tetapi luar biasanya adalah Daud tidak menggalang orang-orang ini untuk menjadi kekuatan yang mendukungnya atau mensupport dia secara pribadi guna mencapai ambisi, mencapai atau mewujudkan kepentingan pribadi. Tetapi justru Daud mengembalakan hati dan jiwa mereka. Untuk apa? Untuk takut akan Allah. Perhatikan Mazmur 34 ayat yang ke-12. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Bayangkan dalam situasi di Gua Adulam, situasi yang lagi lockdown, situasi yang lagi mencekam. Daud tidak menceritakan nostalgia masa lalunya, di mana dia menjadi orang yang menaklukkan raksasa, melawan binatang buas, atau dia mengingat memori kemenangan melawan orang Filistin. Tapi Daud mengarahkan orang-orang itu, pengikutnya, untuk apa? Untuk fokus, takut kepada Allah, bukan takut dan mendukung dia. Ini poin yang penting. Bapak Ibu Saudara, waktu dia mengatakan marilah anak-anak, ini bukan anak-anak secara jasmani atau anak-anak biologis. Memang secara de facto Daud sudah dan pernah menikah dengan putri dari Raja Saul, tapi waktu itu dia belum dikaruniai oleh Tuhan seorang anak. Maka ini adalah apa? Anak-anak rohani dari Daud, dan Daud menjadi gembala bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan lagi. Setelah Daud mengajak orang-orang itu untuk takut akan Allah, ini adalah satu fondasi dasar dari iman yang juga sangat penting dan sangat vital di setiap lintas usia, lintas generasi. Untuk kita apa? Untuk kita hormat dan takut akan Allah, sehingga dimanapun, di tempat tersembunyi sekalipun, termasuk di Gua Adulam sekalipun, Daud mengajarkan fondasi ini sangat penting. Takut akan Allah itu menjadi dasar, sehingga apa? Dia tidak gegabah untuk bertindak. Walaupun dia tahu dia punya pengikut, walaupun dia tahu dia bisa mengalahkan Raja Saul, tetapi Daud tidak bertindak dengan ceroboh. Karena apa? Hatinya diliputi oleh takut akan Allah. Dan Daud mengajarkan akan pengikutnya untuk apa? Hidup yang memiliki hidup yang benar-benar takut akan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Dia mengajarkan siapakah orang yang menyukai hidup. Ayat yang ke-13, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Artinya apa? Hidup dengan integritas, hidup dalam kebenaran, di dalam ucapan dan dalam tindakan. Dan ayat yang ke-15, dia mengatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Daud justru dia hadir di tengah-tengah orang yang lagi remuk hatinya, yang lagi susah hatinya, yang lagi mengalami berbagai gundah dan rasa dalam hati dari setiap pengikutnya itu. Untuk apa? Untuk mereka dapat mengejar shalom dan menghadirkan damai itu di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah komunitas mereka. Luar biasa. Orang-orang ini mengalami perasaan yang berkecamuk, dan Daud tahu mereka butuh shalom dari Tuhan. Daud tahu bahwa dia tidak bisa memberikan damai itu untuk menjadi pelipur lara bagi mereka. Daud memberikan resepnya mujarab, yaitu apa? Yaitu damai dari Allah yang harus mereka pertama-tama alami dahulu, sehingga mereka bisa menghadirkan itu dan membawa dampak dalam kehidupan mereka dan juga kepada banyak orang. Dan pada akhirnya orang-orang itu juga Daud ajak untuk apa? Mazmur 34 ayat yang ke-6, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Daud waktu dia sampai di Gua Adulam, mukanya itu kusam, mencekam. Tetapi pada waktu dia menemukan damai dengan Tuhan, rahasia kekuatan dalam Tuhan, mukanya itu menjadi apa? Berseri-seri, bahasa Inggrisnya radiant, jadi bercahaya, jadi terang. Kalau kita ingin menjadi terang Tuhan, maka kita harus senantiasa apa? Frekuensi perjumpaan dengan Tuhan itu harus sesering mungkin. Berjumpa dengan Tuhan, memandang dan berfokus pada Tuhan, akan membuat tidak hanya hati kita, tetapi juga wajah kita menjadi berseri-seri, menjadi bercahaya, menjadi bersinar. Daud menjadi terang di tengah-tengah pengikutnya. Daud menjadi terang Tuhan di tengah-tengah bangsanya.
Mari kita belajar untuk menjadi terang Tuhan di tengah-tengah kondisi masa-masa di gua Adulam seperti ini. Saya akan tutup ini dengan sebuah sajak yang terinspirasi dari Mazmur di gua Adulam seperti ini. Adulam, itu adalah episode kelam. Hidup Daud sangatlah terancam. Hidupnya sangatlah suram. Situasinya mencekam, pamornya seolah tenggelam. Hidupnya sangatlah runyam. Tapi Tuhan terus menyulam lewat proses di gua Adulam. Tuhan senantiasa menganyam sehingga hidup Daud tak menjadi asam atau masam. Tetapi Daud hidupnya menjadi terang dan garam. Itulah kekuatan sang kalam, membuat Daud semakin kenal Tuhan makin mendalam. Biarlah melalui masa-masa di gua Adulam membuat kita semakin kenal pribadi Tuhan lebih mendalam lagi, semakin mengenal kehendak dan isi hati Tuhan, dan kita bisa membawa dampak perubahan itu menjadi terang Tuhan, baik dalam keluarga, baik dalam lingkungan kita, di tengah-tengah komunitas gereja kita, di tengah-tengah kota Jakarta, dan di tengah-tengah negara kita, dan terutama di dalam dunia kita ini. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Biarlah firman Tuhan terus bergema dalam setiap hati kami. Kami yang telah mendengarkan akan terus merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh terus berbicara, dan kami terus mencari wajah-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang mengarahkan pandangan-Mu kepada kami, memperhatikan kami, dan kami Tuhan sungguh-sungguh senantiasa fokus kami hanya kepada Tuhan, bukan kepada apa yang ada di dunia ini Tuhan, bukan berfokus kepada orang atau kepada hal-hal yang bisa memikat, yang bisa menjauhkan kami dari Tuhan, tetapi kami hanya berfokus hanya kepada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Biarlah Tuhan terus menolong kami untuk senantiasa menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, demikianlah sharing firman Tuhan dalam kesempatan ini. Kiranya boleh menjadi berkat, dan kita akan berjumpa lagi dalam renungan-renungan yang akan datang. Immanuel, Tuhan beserta kita. God bless you all. Tuhan memberkati. Amin.